Maju terus untuk catur Indonesia. Catur, yes. Indonesia, Jaya! yeay. Pencinta catur, welcome back to RL Chess. Terima kasih buat kalian udah klik video ini. Teman-teman, kalau kita udah sama-sama mengawal atlet catur Indonesia di ajang ke-31 SEA Games Vietnam 2002, kali ini Sobat RL Chess, saya akan ajak kalian untuk menyaksikan pertandingan terupdate terbaru dari juara dunia Magnus Carlsen nih, top GG-nya catur dunia, teman-teman. Magnus bertanding di turnamen Mayweather Champion Chess Tour 2022 di series Chessable Master. Teman-teman, turnamen ini ada 16 pemain yang diundang. Kemudian sistemnya adalah 16 pemain ini akan saling bertarung. Kemudian diambil 8 besar dulu. Itu disebut dengan penyisian. Kemudian di babak 8 besar akan saling mengalahkan dengan sistem gugur 4 kali permainan. Nah, pemenang dari turnamen ini akan mendapatkan 25.000 US dollar. Kemudian untuk runner up-nya 15.000. Tapi uniknya, setiap kemenangan di bawah penyisian ini ada duitnya, teman-teman, dihargai dengan 750 US dollar dan setiap remisnya mendapatkan 250 US dollar. Turnamen ini diikuti oleh Magnus Carlsen, kemudian ada Grandmaster dunia juga, termuda di dunia yaitu Abhimanyu Mishra, ada Shahryar Mamediarov, dan ada juga Pragnananda Ramisbabu, teman-teman. Setiap malam jam 11 malam waktu Indonesia Barat, saya selalu siarkan turnamen ini, teman-teman. Oke, saya akan perlihatkan dari game babak ketiga Magnus tadi malam, di mana dia berhadapan dengan Nils Grandelius dari Swedia. Turnamen ini diadakan secara daring ya, teman-teman. Ya, Nils dari Swedia pegang bola putih memulai dengan E4. Magnus jawab dengan Sicilian Defense. Ini pilihannya Magnus nih, kalau nggak main E5, dia main C5. Kemudian putih C3. Ya, Nils Grandelius memberikan kejutan buat Magnus, dia bermain dengan variasi alapin. Kemudian Magnus D5, pion E makan D5, Magnus kuda F6. Gak langsung makan ya. Sebenarnya ini pilihan aja, tapi yang mengejutkan di sini bahwa Nils selanjutnya adalah gajah B5 skak. Kemudian Magnus kuda B D7. Sederhana aja sih, kenapa dia nggak pilih tutup gajah D7? Nah, kalau gajah D7, maka Nils akan gajah C4, guys. Kalau B5, maka Nils akan gajah E2. Kalau dimakan pionnya, Nils akan jalan kuda F3. Nah, ini lemah ya. Dan ini menguntungkan untuk Nils Grandelius, karena dia akan kuda E5. Jadi, memancing Magnus Carlsen untuk merusak strukturnya kalau jawab pakai gajah D7. Oke, yang paling tepat adalah yang dipilih Magnus dong, dengan kuda B D7. Kemudian putih C4, tahan pion D5, Magnus jalan A6. Gajah pukul kuda, menteri pukul gajah, dan putih D4. Ya, Nils ingin menyatukan pionnya kembali, kemudian Magnus jalan E6, teman-teman. Dan Nils pilih gajah E3. Ya, Nils tidak pilih pion D makan E6. Jika dia pilih ini, maka Magnus akan jawab menteri makan pion. Kalau kuda E2, maka hitam akan gajah D6. Kalau rokade pendek, maka hitam akan rokade juga. Ya, dan kalau D5 akan dijawab dengan menteri ke petak G4. Seperti ini ya, teman-teman. Ya, walaupun putih unggul satu pion, tapi ini belum jelas, teman-teman, karena secara evaluasi ini seimbang. Oke, kita back to the game. Setelah E6, Nils gajah E3 dan Magnus pion E makan D5, putih pion D makan C5. Kemudian Magnus pion D makan C4 dan putih kuda A3. Ancam pion C4 niatnya. Magnus kuda D5. Ya, ini sangat taktikal banget sih. Jadi ini benar-benar apa ya, teman-teman? Variasinya benar-benar abstrak dan Magnus coba ngetes Nils Grandelius dalam permainan yang tidak ada dalam teori. Dan hebatnya Magnus dalam posisi ini unggul, teman-teman. Kemudian putih gajah D4. Dan hitam kuda F4, ancam pion G2, dan tujuannya adalah kuda D3, menjatuhkan gajah D4, putih jalan raja F1. Dapatkah kalian tebak apa yang harus dilakukan Magnus di langkah berikutnya, guys? Yes, tepat sekali adalah menteri D5. Jadi langsung ancam nih, ancam pion G2. Nils jawab kuda F3, teman-teman. Kemudian Magnus melanjutkan dengan gajah F5.
Ya, mengapa Magnus tidak ambil aja pion C5? Apakah itu salah? Sebenarnya nggak juga ya, teman-teman. Tapi putih akan jawab gajah G7. Dan Magnus nggak mau ini kayaknya. Ya, apabila dia pilih menteri pukul menteri, benteng pukul menteri, kemudian benteng G8, ya maka putih akan gajah D4. Sebenarnya unggul sih hitam. Ya, cuman kan Magnus punya analisa sendiri dan dia lebih pilih di sini gajah F5 dengan ide gajah D3. Kemudian putih jalan menteri A4 skak dan Magnus waktu ada kejadian menteri A4 ini dia kayak merasa salah gitu ya dengan gajah F5 ini. Selanjutnya Magnus jawab gajah D7 dan Niels menteri B4. Ya. Dan Magnus selanjutnya jalan B6 dan ini disesali juga oleh Magnus. Karena setelah langkah ini dia kayak menyadari dia melakukan atau melewatkan langkah yang lebih baik daripada B6. Kira-kira ada apa sih teman-teman? Kenapa Magnus menyesali langkah B6 dan bisakah kalian tebak apa langkah yang harus dimainkan oleh Magnus? Yes, tepat sekali. Harusnya Magnus di sini adalah gajah H3, guys. Ancam, kalau misalkan putih di sini makan, maka Magnus bisa menteri makan kuda. Kalau benteng G1 mati ya. Ini mati. Kalau misalkan benteng E1, maka hitam akan jawab raja ke petak D8. Kalau di skak, menteri B6 maka raja C8. Kalau di skak lagi, maka raja D7. Ya, kenapa? Karena kalau dimakan bentengnya, maka di sini ada mat dengan menteri D1. Nah, ini yang dilewatkan oleh Magnus ya. Walaupun belum tentu juga Niels mau makan gajah di petak H3. Tapi gajah H3 itu lebih baik ketimbang Magnus pilih A6. Oke, Magnus jalan B6 dan putih Niels benteng E1 skak. Kemudian kuda E6 dan posisinya jadi seimbang teman-teman. Menteri pukul pion B6 dan F6. Ya, Magnus mencegah kuda ke petak E5 dan dia coba raja F7. Putih melanjutkan dengan kuda C2, kemudian C3 dimainkan oleh Magnus, pion B makan C3 dan raja F7. Putih kuda E3, Magnus menteri C6, kemudian H3, Magnus jalan kuda makan pion C5. Ya, 21 langkah dan seimbang, putih menteri pukul menteri, gajah pukul menteri, dan raja E2. Kemudian Magnus kuda E6, Niels G3. Nah, lihat evaluasinya. Langkah G3 merupakan langkah yang salah, guys. Dan sebagai pemain hitam, dapatkah kalian tebak apa yang harus dimainkan oleh Magnus, teman-teman? Ini waktunya challenge time. Ya, tepat sekali adalah kuda pukul gajah. Ya, karena kalau dimakan pakai kuda, maka benteng H1 akan hilang ya. Jadi unggul kualitas. Nah, dalam partainya Niels makan pakai pion. Terus hitam harus ngapain nih, guys? Langkah apa yang bagus di posisi ini? Ya, tepat sekali adalah gajah B5 skak. Raja ke petak D1, karena kalau raja D1 akan ada gajah B4. Kemudian raja D1 dan gajah B4 tetap dilakukan. Mengiris sepasang gajah, inilah kekuatan sepasang gajah dalam permainan terbuka. Kemudian kuda D2 putih dan hitam benteng A C8. Kemudian putih kuda D5 dan hitam harus ngapain nih teman-teman? Ada ancaman gajah. Ya, tepat sekali gajah ke petak A4 skak. Jadi benteng C8 ini mencegah raja ke petak C1. Raja naik ke petak E2, hitam skak dengan benteng H8, kemudian putih kuda E3. Ya, nggak mau jalan raja ke petak F1. Kalau jalan itu akan ada gajah pukul kuda. Menang ya. Kalau jalan raja D3 ada jalan apa? Ada jalan mat gajah C2. Oke, kenapa nggak? Dan itulah kenapa pada selanjutnya putih jalan kuda E3. Nah, melanjutkan ancaman dari gajahnya ini nih, sepasang gajah dan bentengnya dari Magnus. Langkah terakhir atau kunci kemenangan Magnus harus jalan apa, teman-teman? Yes, tepat sekali adalah benteng C2. Boom! Menyerah Niels Grandelius dengan sisa waktu 11 detik. Kalau misalkan dilanjuti benteng D1, maka hitam akan melanjutkan dengan gimana, sob? Ya, gajah B5.
Kalau misalkan Raja E1, maka akan dilanjutkan dengan benteng pukul A2 ya. Jadi suksuang nih, cuman bisa nunggu doang putihnya. Seperti ini. Dan hitam ya udah dorong pion aja gitu. Ini adalah teknik pinning, teman-teman. Nah, akhirnya Magnus menang dari Niels Grandelius. Dan di partai keempat dia menang dari Jordan Van Forst. Jadi dari 4 babak kemarin, Magnus 2 kali menang dan 2 kali seri melawan Shahriar Mamediarov dan lawan Ariantari. Gimana teman-teman menurut kalian? Siapa yang akan jadi juara turnamen ini? Sistem waktunya 15 menit dengan tambahan 10 detik ya. Dimainkan secara online. Apakah Magnus lagi atau akan ada kejutan lagi nih Pragnananda ngalahin Magnus atau Abimanyu Mishra? Jangan lupa saksikan nanti malam jam 11 malam waktu Indonesia Barat hanya di YouTube RL Chess. Kalian bisa lihat Magnus loh kalau lagi mikir secara permainan daring. Karena akan ada live kamera dari Magnus Carlsen dan pemain top dunia lainnya. Hanya di YouTube RL Chess. Jangan lupa like, share, and subscribe. Dukung terus percaturan Indonesia. Dukung terus RL Chess, Catur Yes Indonesia. Jaya bosku.